Kita akan mulai ibadah kita. Mata siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kedua orang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, segala puji syukur hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau. Dan jika kami bersuka cita, jika kami memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita sebagai rasa ucapan syukur kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau memuliakan namanya lewat pujian-pujian kita. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan, memuji memuliakan namanya. Haleluya. Amin. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu. Amin. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan yang kalah. Sungguh besar kasih, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Pujilah nama-Mu Tuhan. Atas segala kasih setia-Mu Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Karena usaha-Mu dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Amin. Haleluya. kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan yang kalah kaya. Jalanku kaya di dalam sungguh besar kasih, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan, kami percaya. In Jesus we in Jesus we in Jesus we in Jesus we Kebaikan-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. sungguh besar kasih, berlimpah kebaikan, Kau menghidupkanku dengan
cintamu, oleh kasih karunia Kau telah membangkitkan, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. In Jesus we alive. Haleluya, mulia bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau. Haleluya. Mata siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Dialah Tuhan yang hidup, yang berkarya di dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang kami sembah. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Tegak erat harapanku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Hadir-Mu di tengah kami Tuhan, memberi kekuatan yang baru di dalam setiap kami. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Kami akan pujian Kau supaya rasa ucapan syukur. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada malam hari ini. Kita mau bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin kita, di dalam pemerintahan kita, di negara kita. Kita bawa di dalam doa untuk presiden kita, wakil presiden kita, para menteri, dan pemerintahan-pemerintahan di daerah. Biar Tuhan menolong, menyertai, dan memberikan hikmat dari setiap kebijakan yang mereka ambil. Amin. Demikian juga kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang berada di PTC Pulau Gadung. Ada pastor kita, Pastor Jack Triono, keluarga, seluruh jemaat. Ya, kita mendengarkan beberapa kabar ada sakit penyakit, tapi kita mau percaya Tuhan menolong. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pelayanan Pastor Jaka yang ada di Muara Karang dan Rita. Kita bawa di dalam doa. Kita juga mau bawa dalam doa untuk Pastor Yus yang ada di Timor Leste dan keluarga. Biar Tuhan selalu berada di dalam kehidupan mereka, menyertai pelayanan mereka dalam keiman yang selalu terbuka di dalam Tuhan. Amin. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pemulihan daripada Kaseri. Biar Tuhan menolong, menyertai. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk pemulihan kehidupan Ori, dan ada beberapa saudara-saudara kita yang lain. Amin. Kita percaya kuasa mujizat Tuhan. Dan kalau ada kebutuhan yang lain, silakan angkat tangan saudara. Kita akan bawa di dalam doa pada saat ini. Amin. Kalau tidak ada, saya mendorong saudara kita juga bawa di dalam doa untuk ibadah kita. Biarlah Tuhan menolong, menyertai kita, dan kita mendapatkan sesuatu yang dapat menguatkan iman percaya kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam Engkau Tuhan pengharapan kami bawa di dalam doa Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu ada di dalam kehidupan mereka dan dari setiap kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Biarlah segala sesuatu bersumber daripada-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Engkau memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan, para menteri juga ya Tuhan, dan para pemerintahan di daerah ya Bapa. Pertolongan Tuhan ada. Ucapan syukur Tuhan kami naikkan di dalam Engkau. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang kami puji ya Bapa. Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan kami percaya juga ya Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami di gereja. Ada Pastor Jack Triono dan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Di pada saat dia ada sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk Pak Erwin Tuhan. Engkau sembuhkan dia Tuhan dan mamanya dan seluruh keluarga. Kami bawa dalam doa Tuhan untuk Kaseri Tuhan. Tuhan tolong pemulihan Tuhan untuk orang Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, dan juga setiap pribadi kami Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kebenaran dan firman-Mu selalu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami dan menolong kami ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus oleh anugerah-Mu Tuhan, Kau izinkan kami berada di dalam rumah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Untuk kami dapat mendapatkan sesuatu ya Bapa yang dapat menolong kami, menguatkan iman percaya kami. Untuk kami tetap bersandar Tuhan bahwa Kaulah jawaban sesungguhnya daripada kehidupan kami ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam ibadah kami ya Bapa. Inilah doa kami dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Silakan duduk. Amin. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Pada hari Sabtu nanti ada acara pemuritan laki-laki 4:30 sore di gereja kita di PTC Pulau Gadung. Dan pada hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini, amin, jam 10.30 dan jam 15.30. Mari kita tetap setia untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pintu gereja selalu terbuka 1 jam sebelumnya untuk kita mau ambil waktu, untuk kita mau berdoa, dan kita akan mau melihat perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, amin. Hal-hal yang baik telah kita dengarkan senantiasa.
baik apa yang menjadi pergumulan doa kita selama ini, amin. Kita lihat ada Om Boy, Lita, amin, mengalami kuasa mujizat. Demikian juga ada Alwan, dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, amin. Apalagi pada masa-masa pandemi ini, amin, kita butuh dukungan satu dengan yang lain untuk kita tetap dikuatkan di dalam iman, percaya di dalam Tuhan. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Kalau ada pengumuman tambahan nanti kita akan melihat di grup. Dan biarlah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai hari kita di dalam doa. Mari kita tidak henti-hentinya, amin, berseru dan melihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Itu beberapa pengumuman. Dasarnya kita akan memberikan persembahan kita. Pada hari Minggu yang lalu, amin, saya memberikan suatu tantangan mengenai hal memberi janji iman di dalam gedung gereja. Kita ada janji iman, dan saya akan melaporkan pada bulan Maret berapa yang terkumpul dari setiap janji iman dari seluruh jemaat di tempat ini, amin. Dan saya akan melaporkan. Dan saya percaya bahwa memang hal-hal ini adalah merupakan suatu tantangan yang bagi kita adalah pada masa-masa ini terasa seperti berat. Tetapi kita melihat, amin, nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bisa saja, amin, kita tahu bahwa bisa saja untuk gedung kita, amin, disubsidi, amin. Tetapi saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman percaya. Dan kita mau melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan, amin, bagi setiap kita. Dan itulah menjadi pengharapan kita, menjadi doa kita. Karena saya percaya bahwa setiap orang Tuhan mau pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau bersuka cita pada saat kita memberikan persembahan kita, saat kita mengangkat pujian bagi Dia. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Berkati ya Bapa, biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Berkati tantangan yang memberi ya Bapa, dengan sukacita kami mau memberi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita memberi sambil mengangkat pujian bagi Tuhan. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang bernyanyi dengan mencucurkan air mata. Pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Dan Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur
dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk setia dan terlibat di dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Saya ambil satu pasal pada malam hari ini. Kita membuka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat ke-23. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, biarlah pada malam hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru yang dapat menolong kami dan khususnya menguatkan iman percaya kami. Kami mau melihat Tuhan kuasa perkataan itu ya Bapa senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Seperti kami memiliki kuasa penuh yang berasal daripada Tuhan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu di dalam langkah kami, di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan tolong kami Bapa, singkapkan segala rahasia-rahasia sehingga kami dapat melihat Tuhan perkara-perkara yang lebih besar yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sangat terberkati, amin, berada di dalam rumah Tuhan, khususnya di dalam ibadah tengah minggu. Saya percaya bahwa setiap kita ada rasa capek, lelah, dan mungkin, amin, kita merasa bahwa lebih nyaman, amin, berada di dalam rumah kita sendiri. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya yakin percaya bahwa lebih baik satu hari kita berada di dalam pelantarannya, amin, di dalam baitnya, di dalam hadiratnya, dibandingkan kita berada di tempat-tempat yang lain. Dan puji Tuhan, amin, kita melihat pada malam hari ini adalah berbicara mengenai kuasa dari perkataan. Kalau saudara, amin, senang sekali kalau menonton pertandingan olahraga, apalagi kalau kita lihat sampai pada final, adalah semua orang terfokus di dalam, bukan di dalam apa yang akan terjadi, nilai dari hasil yang pertandingan tersebut. Tetapi orang-orang amin melihat apa yang akan dilakukan oleh pelatih itu. Apakah dia akan tetap mempertahankan pemainnya atau mengganti pemain-pemain yang fresh, atau mau menggunakan pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Di dalam pertandingan hal final itu, amin, penonton seringkali amin terfokus untuk melihat kebijakan apa yang akan diambil oleh pelatih. Seringkali amin kita menonton atau melihat atau membaca, dan sang pelatih, amin, yang saya lihat, amin,
dia tidak melihat potensi dari setiap apa yang ada di dalam timnya, tetapi dia hanya membutuhkan yaitu kata-kata dorongan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan motivasi. Dan dari situlah kita bisa melihat nilai bahwa bukan dari kuatnya tim tersebut dengan potensi yang mereka miliki, tetapi kata-kata yang selalu diucapkan oleh sang pelatih kepada timnya. Dan disitulah kita nanti pada akhirnya ketika mereka menjuarai, sang pelatih biasa selalu merendahkan diri, rendahkan hati, bahwa sebenarnya adalah mereka memiliki tim yang kuat. Tetapi di balik itu, amin, saya percaya bahwa dia memberikan motivasi, dorongan, bahwa ini adalah suatu pertandingan yang terakhir. Mari kita all in, mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita tinggalkan beban-beban yang ada. Dan itu adalah penting sekali, amin, kata-kata tersebut. Dan itulah yang akan mendorong, memberikan tenaga, memberikan spirit yang baru, memberikan semangat yang baru kepada tim untuk menjalani pertandingan tersebut. Hal itu juga benar di dalam iman percaya kita sebagai orang Kristen. Alkitab, ayat-ayat yang ada di dalamnya begitu banyak. Perkataan-perkataan yang dapat menguatkan kita, yang dapat menolong kita dari apapun keadaan yang kita alami. Firman Tuhan, amin, berbicara di dalam bacaan kita pada malam hari, berbicara mengenai menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita lihat, amin, apa yang ada di dalam hati kita, seringkali itu adalah yang terucap di dalam perkataan kita, perilaku kita, kehidupan kita. Itulah yang selalu memancarkan apa yang ada di dalam pemikiran kita, di dalam hati kita. Tapi kebenaran firman Tuhan, amin, kepada kita, bahwa kita dapat memulai membangun suatu kebiasaan yang baik untuk perkataan yang positif dengan cara, amin, membangkitkan semangat, menyendengkan telinga hati kita untuk melihat apa yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya, lalu bagaimana hati saya? Bagaimana saya bisa memiliki hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terjadi di dalam kehidupan saya? Dan inilah penting bagi kita, amin, untuk kita diperlengkapi. Yaitu kita telah memiliki Alkitab kita. Kita seringkali mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sudah lama saudara percaya bahwa seringkali orang-orang besar, apapun yang dia katakan, begitu cepat untuk kita percaya. Orang-orang besar, motivasi-motivator yang ada di negeri kita,
maupun di luar negeri. Apapun yang mereka berkata, seringkali amin, kita bisa menjumpai di dalam kata-kata motivasi atau kata-kata bijak. Mereka memperkatakan sesuatu dari apa yang mereka alami, dan itu dapat menolong dan memberikan semangat bagi orang-orang. Tapi coba kalau saudara, amin, bukan menjadi seorang yang besar atau orang yang dikenal, mungkin kalau saudara berkata, pasti orang tidak begitu akan percaya dan akan berkata, apa sih yang kamu katakan? Tapi puji nama Tuhan, amin, paling tidak apa yang kita perkatakan bisa menolong diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, untuk kita dapat menyampaikan apa hal-hal yang positif, memberikan dampak bagi orang-orang. Hal ini, amin, sangat mendasar di dalam pelayanan kami selama mungkin 2 minggu ini, amin. Kami melihat, amin, bahwa banyak orang-orang yang berada di dalam keputusasaan karena tidak ada lagi memiliki suatu kata-kata dorongan, kata-kata untuk memotivasi, kata-kata yang positif untuk dapat menolong mereka di dalam kesulitan yang mereka hadapi. Kita lihat, amin, kebenaran akan firman Tuhan berbicara mengenai tentang perkataan yang hendak kita ucapkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kami melayani, amin, beberapa saudara berada di dalam keputusasaan, berada di dalam ketidakmampuan. Tapi kembali, amin, di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak memiliki harta atau uang untuk dapat menolong mereka di dalam kesulitan mereka hadapi. Tetapi kita memiliki kebenaran akan firman Tuhan, bukan hanya menolong mereka, tetapi mengarahkan mereka di dalam kehidupan yang kekal. Mengarahkan mereka di dalam pengharapan-pengharapan, bukan hanya berbicara di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi berbicara di dalam kehidupan akhirnya. Kekhawatiran yang melanda karena mendengarkan perkataan-perkataan yang negatif. Akhirnya apa terjadi? Kekhawatiran melanda. Setelah kekhawatiran melanda, ada suatu keputusasaan. Setelah keputusasaan terjadi, penyakit mulai menyerang. Ada titik lemah di dalam tubuh, sehingga menimbulkan ketidakmampuan. Malam itu, amin, ada seorang saudara yang hendak mau ke rumah sakit, tetapi kami share mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, bahwa hal-hal ini, amin, kita tidak bisa menghindari.
bahwa adanya pergumulan kehidupan sehingga menimbulkan kekhawatiran. Adanya kita dapat mendengar berita-berita yang negatif, dan itu mempengaruhi pemikiran kita sehingga timbul apa yang disebut dengan kekhawatiran. Ketika kita membawa di dalam doa, ketika kita berbicara, yang tadinya merasakan suatu kelemahan di dalam tubuh, mulai terjadi apa yang disebut dengan kuasa mujizat. Tuhan memberi kekuatan-kekuatan yang baru. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberikan kedamaian bagi saudara ini, amin. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang sehat, hal-hal yang positif, hal-hal firman Tuhan di dalam kehidupan saudara ini, amin. Yang awalnya malam itu mereka mau ke rumah sakit, tapi puji nama Tuhan, ketika mendengar nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang membangun iman percaya, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat ke-10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Adalah sebenarnya dia memiliki kekuatan untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan itu, amin. Sebenarnya memiliki kekuatan untuk berbicara bahwa ada mujizat Tuhan terjadi ketika saya meminta. Kuasa Tuhan bisa terjadi ketika dia berada di dalam doa untuk memohon kepada Tuhan, amin. Tetapi apa yang terjadi ketika hati dipenuhi dengan kekhawatiran, ketika hati dipenuhi dengan rasa ketakutan, ketika hati, amin, dihantui dengan segala pemikiran-pemikiran yang ada di dalam dunia, akhirnya tubuh yang sebenarnya kuat menjadi lemah dan tak berdaya. Karena tidak menggunakan firman Tuhan, karena tidak memiliki lagi hubungan dekat dengan Tuhan, karena hanya selalu bersandar di dalam pemikiran, bersandar di dalam tanggung jawab, dan merasa bahwa wah, saya bisa menyelesaikan segala sesuatu, saya masih bisa kuat, saya bisa mengerjakan ini dan itu. Tetapi kenyataannya adalah badan fisik tidak seperti memiliki kekuatan-kekuatan yang baru, karena di dalamnya dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang melemahkan. Bagaimana dengan kita kalau kita melihat hal-hal yang baik meliputi kehidupan kita? Perkataan apa yang seharusnya kita ungkapkan? Kita harus menyadari bahwa pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita. Kita memastikan bahwa segala perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang positif, yang dapat membangun. Maka kita bisa melihat yang dapat menolong kita di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 71 ayat ke-8, mulutku penuh dengan pujian-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Adalah hati kita dipenuhi dengan sukacita, hati kita, kehidupan kita dipenuhi dengan pengharapan, hati kita penuh dengan kesenangan. Dan itulah yang ada di dalam kehidupan kita ketika kita membangun hubungan yang baik
hubungan yang terus-menerus di dalam pujian, penghormatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai tadi malam kami terus berada di dalam pelayanan, kami mendoakan saudari kita, dan kami merasa bahwa ketika firman Tuhan itu kita perkarakan, kuasanya sangat luar biasa dan menolong, memberikan kekuatan. Dan kita bisa melihat bahwa di dalam Mazmur 40 ayat keempat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, orang-orang yang tadinya bersandar di dalam pemikiran-pemikiran, orang-orang yang tadinya merasakan sesuatu ketakutan di dalam kehidupan, ketika kita membawa pengaruh, menyampaikan hal-hal yang positif, puji nama Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, demikian perkataan yang kita sampaikan adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang mengalirkan damai sejahtera, yang memberkati dan yang membawa kehidupan bagi kita semua dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkata, wah, memang perkataan itu terasa hal rohani kalau kita berbicara di dalam hal gereja. Tapi kita tidak bisa menghindari bahwa kita di luar sana, di lingkungan di mana kita bekerja, di tetangga kita akan mendapatkan, atau di grup-grup WA, kita akan mendapatkan perkataan atau hal-hal yang di-sharing yang dapat melemahkan kita. Tapi disitulah kita memiliki tugas. Disitulah kita akan berdiri di atas kebenaran, bahwa kita dapat melihat hal-hal yang negatif yang mereka berkatakan, kita bisa kalahkan ketika kita mengatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang menolong. Karena kita memiliki damai sejahtera, yaitu berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan yang ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Sehingga benar tadi yang baik katakan di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita melakukan hal ini, amin, untuk melayani beberapa saudara. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menolong dan memulihkan. Dan inilah yang kita dapatkan, bahwa apa yang kita baca pada malam hari dalam Amsal pasal 4 ayat ke-23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hati kita, kehidupan kita penuh dengan kewaspadaan. Tetapi puji nama Tuhan, apa yang keluar, apa yang ada di dalam kehidupan kita mau perkatakan, yaitu firman Tuhan yang telah menolong kita, yang telah menyertai kita, yang telah memberkati kita, sehingga membawa dampak dan pengaruh bagi orang-orang yang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan kita, nama Yesus yang dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, sehingga orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah kita. Firman Tuhan berbicara mengenai hal yang sederhana, mengenai kuasa perkataan. Tetapi seringkali kuasa perkataan ini sering seperti iblis senang sekali untuk menutup mulut kita, untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya yakin percaya bahwa itu karena ada dosa. Kita tidak memiliki hubungan yang baik. Kita tidak memiliki hubungan pribadi secara khusus kepada Tuhan. Tapi kebenarannya pada malam hari ini, amin, Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dia mau, amin, ada pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia mau kita meninggalkan segala dosa-dosa kita. Dia mau kita mau meninggalkan kehidupan masa lalu kita. Dia mau, amin, kita mau menaruh pengharapan kita di dalam iman percaya kepada Dia. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, benar itu adalah aku. Dan saat ini saya mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya mau Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan saya. Saya mau Tuhan senantiasa berkarya di dalam kehidupan saya. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa mengangkat tangan dan berkata, ya Tuhan, ini aku. Saya minta pengampunan daripada-Mu. Kalau tidak ada amin, sebelum kita mengakhiri tempat ini, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita ambil waktu. Kita mau bersatu, kita mau berdoa. Mungkin saudara mau berdoa di altar, atau saudara mau berdoa di tempat duduk saudara, silakan. Katakan kepada Tuhan, amin. Tuhan, tolong, biar saya bisa memperkatakan firman, biar saya bisa memperkatakan kebenaran akan firman. Itu semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Aku percaya di dalam aku percaya lawatan-Mu Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan berkarya di dalam iman. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Percaya janji, percaya di dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Selesai berdoa, kami berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan menolong menyertai kita. Amin. Mari kita makin berdiri. Kita akan mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada malam ini ya Bapa. Kau berbicara bagi kami mengenai kuasa perkataan ya Bapa. Engkau yang mengurapi dan menguduskan hati dan pikiran kami. Dan segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya di dalam Engkau ya Bapa. Dan jikalau kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan memegang teguh Tuhan apa yang telah kami dengar ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa, menjadi kekuatan-kekuatan yang baru bagi kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan menyertai kami, langkah kami, saat kami hanya bersandar senantiasa di dalam Engkau. Engkau yang memberkati setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, keluarga besar kami ya Bapa. Engkau curahkan ya Tuhan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan, sehingga kami tetap menaruh pengharapan dalam iman percaya di dalam Engkau. Sebab kebenaran-Mu Tuhan selalu ada menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.